ingin menyampaikan sesuatu yang lain daripada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah cerita horor. Kisah horor teror mimpi buruk yang hilang setelah poster dicabut. Cerita ini saya ambil dari sonora.id dan saya bantu agar teman-teman bisa mendengarkan cerita ini. Oke, namun sebelumnya saya mohon dukungannya untuk teman-teman agar dukung channel kami, like, komen, dan subscribe. Kita lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Cerita mistik, kisah horor, teror mimpi buruk yang hilang. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Kisah ini saya ambil dari sonora.id. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Demam koleksi poster memang kembali menjadi tren di kalangan anak muda. Karena saat ini banyak anak muda yang menjadi penggemar dari idol Korea Selatan. Salah satunya adalah pemilik akun Twitter, Yena, yang merupakan salah satu fan dari grup band Korea tersebut. Dalam akun Twitternya, dirinya menceritakan kisah horor yang dirasakannya di balik koleksi poster Taeyeon dan Christine yang dimilikinya. Jadi perempuan dengan username Aya ini awalnya membeli album atau display yang biasanya juga didapatkan poster dari pembelian tersebut. Maka tak heran jika kamarnya dipenuhi dengan poster idola kesayangannya tersebut. Namun sayangnya ia harus meninggalkan kamar tersebut karena berkuliah di luar kota. Belakangan ini ia baru kembali ke rumahnya dan menempati kamar yang penuh dengan poster tersebut. Tetap di sini. Di dalam cerita tersebut, Ayah juga menceritakan bahwa kamar orang tua dan kakaknya berada di lantai atas. Di lantai bawah hanya ada kamarnya yang pada saat itu sudah menjadi kamar tamu dan jarang ditempati. Di rumah tersebut, wifi hanya bisa diakses di lantai bawah, sehingga pada saat Ayah mengerjakan tugas yang membutuhkan jaringan internet, ia terpaksa harus mengerjakannya di lantai bawah, padahal orang tuanya sudah menyiapkan satu kamar lagi untuknya di lantai atas. Tuturnya, gue anteng aja gitu terjahit tugas, ganggu kagak, paling nyanyi-nyanyi K-pop biar gak bosen, cuitnya dalam Twitternya. Setelah tugasnya selesai sekitar pukul 12 atau setengah dini hari, dirinya memutuskan untuk tidur di kamar di lantai bawah tersebut. Dan pada saat ia menarik selimut, ia merasakan hal aneh, tapi ia mengabaikannya dan langsung tidur. Pada malam itu, Ayah mendapatkan mimpi buruk. Penggemar grup band Korea ini mimpi dirinya mendapatkan teror dari artis Korea. Lucunya, artisnya bukan dari poster yang gue pajang, melainkan Iona Iya Lona tulisnya. Dalam mimpi tersebut, dirinya merasa diikuti dan tiba-tiba ia terbangun karena pintu kamar tersebut tiba-tiba terbuka. Tak hanya itu, ia merasa ada orang yang masuk dan ia lihat adalah Hanjin Lona, seorang idol Korea. Yang membuat makin seram adalah sosok tersebut memberikan ekspresi yang menyeramkan. Dalam cerita tersebut, ia yakin bahwa ia dalam kondisi sadar pada saat itu. Sosok tersebut ada di belakangnya atau di sisi ranjang. Dia berhenti di sisi ranjang dengan posisi gue membelakangi
dia, tapi lo tahu kan rasanya ada orang di belakang lo, tahu kan hawanya. Nah, begitu rasanya tulisnya. Dengan kesadaran penuh, ayah merasa sosok tersebut makin dekat, dan lama-kelamaan menekan badannya. Ia merasa ditindih di bagian lengan dan kaki, namun ia merasa sesak napas. Setelah memberanikan diri, ia akhirnya membalikkan badan, kemudian mendapati tak seorang pun ada di belakangnya, alias kosong dan gelap. Ayah pun tidak bisa tidur hingga pukul 4 pagi, dan pada saat bangun ia menjadi trauma melihat Hejin Lona hingga seminggu lamanya. Melihat anaknya ketakutan, ibunya pun memutuskan untuk melepas semua poster yang ada di kamar tersebut. Dan akhirnya poster tersebut saat ini digulung. Semenjak saat itu, ayah sudah tak lagi trauma dan tak lagi mendapatkan mimpi teror serupa. Gak halus sumpah, gue emang sering diganggu, tulisnya di akhir ceritanya tersebut. Bahkan beberapa kali dirinya masih sering terlintas gambaran sosok di mimpinya tersebut yang membuatnya takut dengan salah satu idol Korea. Jadi cukup lumayan seram nih teman-teman, kalau apabila kita sedang tidur, apalagi sendirian di kamar yang seram pula, itu akan membuat kita makin trauma dengan kejadian yang kita alami itu. Semoga mimpi-mimpi kita tidak seram, mimpi kita akan indah dan tidak menimbulkan sesuatu yang menakutkan. Jadi alangkah baiknya sebelum tidur kita harus baca doa, berdoa semoga tidur kita nyenyak, tidur kita nyaman, sehingga saat bangun di pagi hari nanti kita akan merasa segar bugar, sehat walafiat. Demikian teman-teman. Oke teman-teman, demikian cerita kali ini, cerita mistis kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Tetap dukung channel kami, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.